Kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya nggak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujinya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah. Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah. Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan? Soalnya kalau diberesin di akhirat, itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah, akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat, ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah, mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu min 'amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa? Oke. Tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini